Halo Berli dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Jadi kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai gangguan mood dan bunuh diri. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Angelita Puspita Maharani dengan NIM G0120021. Yang kedua ada Aulia Enda Fitriani dengan NIM G0120027. Dan yang ketiga ada Ayunda Bening Pramesti dengan NIM G0120030. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan 6 pembahasan, yaitu 1. Jenis gangguan mood, 2. Faktor penyebab gangguan depresi, 3. Faktor penyebab gangguan bipolar, 4. Penanganan gangguan mood, 5. Bunuh diri, dan 6. Ada film mengenai gangguan mood dan bunuh diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu mood dan apa itu depresi? Depresi adalah perasaan yang mewarnai kehidupan psikologis kita. Contoh-contohnya adalah mungkin sedih, senang, kecewa, marah, dan lain-lain. Sedangkan depresi adalah gangguan mood yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Nah, merupakan sebuah hal yang normal apabila kita merasakan pergantian mood yang disesuaikan pada kondisi yang menimpa kita. Namun, apabila mengalami perubahan mood yang parah dan bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta menumbuhkan kemampuan untuk memenuhi suatu tanggung jawab, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai gangguan mood. Beberapa orang dapat menjadi depresi berat, bahkan ketika kondisi sedang baik-baik saja. Beberapa orang lainnya mengalami perubahan mood secara ekstrim seperti sedang menaiki roller coaster. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, teman-teman, yaitu jenis-jenis gangguan mood. Jadi, di dalam gangguan mood ini ada 2. Yang pertama ada gangguan depresi, dan yang kedua ada gangguan bipolar dan gangguan terkait. Nah, di dalam gangguan depresi ini ada 2 jenis, yaitu depresi mayor dan depresi persisten. Dan di gangguan bipolar dan gangguan terkait itu ada bipolar dan siklotimik. Oke, kita masuk ke gangguan depresi ya, teman-teman. Jadi, gangguan depresi itu ada 3. Ada gangguan depresi mayor, depresi persisten, dan depresi pramenstruasi. Nah, di tabel-tabel ini itu udah ada perkiraan prevalensi dalam populasi, gejala utama, dan tambahan. Teman-teman mungkin bisa baca ya. Dan ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. 1. Depresi mayor. Gangguan depresi disebut juga unipolar karena gangguan mood hanya terjadi satu arah. Depresi mayor, khususnya pada episode-episode yang parah, dapat disertai dengan ciri-ciri psikologis, seperti delusi bahwa tubuh digerogoti penyakit, atau halusinasi seperti mendengar suara seseorang mengecam atas kejahatan yang dilakukan. Beberapa gejala utama saat episode depresi parah dapat ditandai dengan mood menurun, merasa tidak punya harapan dan tidak berdaya, terdapat perubahan pola tidur dan selera makan, hilangnya motivasi dan minat sosial, dan kehilangan kesenangan pada aktivitas biasa. Episode depresi mayor dapat diselesaikan dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun, bahkan lebih. Di dalam depresi mayor, terdapat gangguan depresi yang disesuaikan oleh musim. Oke, namanya itu adalah gangguan afektif musiman. Meskipun mood kita bisa berubah sesuai dengan cuaca, tetapi perubahan musim juga dapat membawa sejenis depresi yang disebut gangguan afektif musiman atau Seasonal Affective Mood Disorder, SAD. Dalam banyak kasus, depresi hilang pada saat musim semi. Walaupun SAD belum diketahui penyebabnya, tetapi terdapat beberapa kemungkinan. 1. Perubahan musim dapat mengubah ritme biologis tubuh yang mengatur proses-proses biologis seperti mengatur suhu tubuh dan siklus tidur terjaga. 2. Perubahan musim dapat mempengaruhi ketersediaan atau penggunaan neurotransmitter serotonin dalam otak yang mengatur mood selama musim dingin. Selain itu, depresi mayor juga ada namanya gangguan depresi pasca melahirkan. Gangguan depresi pasca melahirkan, sebagian besar ibu mengalami perubahan mood setelah melahirkan. Perubahan mood ini dinamai maternity blues atau postpartum blues atau baby blues. Perubahan mood yang normal biasanya terjadi beberapa hari setelah melahirkan dan merupakan respon yang normal karena perubahan mood yang berhubungan dengan melahirkan. Namun, beberapa ibu mengalami perubahan mood yang lebih parah sehingga dapat dikategorikan menjadi depresi pasca melahirkan atau postpartum depression, PPD. PPD dapat berlangsung dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun. PPD seringkali disertai dengan gangguan selera makan dan tidur, harga diri yang rendah,
dan sulit menjaga konsentrasi atau atensi. Wanita dengan PPD mengalami depresi mayor dalam waktu 4 minggu, namun beberapa wanita telah merasakan depresi dari sebelum ia melahirkan. Namun untungnya PPD itu tidak bertahan, jangka waktu itu tidak selama episode depresi mayor. Berikut beberapa wanita yang memiliki kemungkinan besar untuk mengidap gangguan PPD. 1. Menjadi ibu tunggal atau ibu dari anak pertama. 2. Memiliki masalah pernikahan atau keuangan. 3. Mengalami kekerasan dalam rumah tangga. 4. Kurangnya dukungan dari suami maupun keluarga. Dan 5. Memiliki anak yang tidak diinginkan seperti sakit, cacat, dan lain-lain. Mengalami PPD membuat meningkatnya risiko untuk mengalami episode depresi mayor. Namun, hal itu dapat ditangani dengan psikoterapi, obat-obatan, dan antidepresan. Depresi pasca melahirkan perlu dibedakan dari reaksi yang lebih parah yang disebut psikosis pasca melahirkan. Seorang ibu dapat kehilangan kontak dan realitas dalam mengalami simptom-simptom seperti halusinasi, delusi, dan berpikir irasional. Jadi kalau misalnya ibu ini udah sampai halusinasi, delusi, berpikir irasional, berarti dia itu udah nggak PPD lagi, tapi namanya postpartum psikosis. Begitu. Selanjutnya, yang kedua ada depresi persisten atau distimia. Gangguan depresi persisten adalah depresi yang lebih ringan dari depresi mayor, namun terjadi pada kurun waktu yang lebih lama. Gejala utamanya, seseorang dapat merasa terpuruk atau tidak semangat, tidak termotivasi untuk menjalani sesuatu, namun kurun waktunya itu lebih lama daripada depresi mayor. Beberapa orang dapat mengalami depresi mayor dan distimia secara bersamaan, yang disebut juga dengan depresi ganda. Penderita depresi ganda ini mengalami episode depresi yang lebih parah karena mengalami depresi kronis atau depresi mayor itu tadi dan bertahan dalam kurun waktu yang lebih lama. Lalu selanjutnya yang ketiga ada depresi pramenstruasi. Mungkin teman-teman yang cewek nih mungkin udah sering ngerasain ya kalau menstruasi gitu, mau menstruasi atau pas menstruasinya tuh kayak ngerasa kalau ih sedih banget nih atau ih marah-marah terus gara-gara sensian gitu kan. Nah, ternyata jadi ada salah satu gangguan depresi mayor yang namanya gangguan disforik pramenstrual atau premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. PMDD adalah bentuk lebih parah dari sindrom pramenstruasi atau yang sering kita kenal tuh PMS, yang merupakan simptom fisik yang berhubungan dengan mood pada saat menstruasi. PMDD dimulai dari 1 minggu sebelum menstruasi. Simptom yang muncul atau gejala utamanya itu antara lain perubahan mood, rasa ingin menangis atau kesedihan mendadak, tertekan dan tidak memiliki harapan, mudah tersinggung atau marah, cemas, tegang, berdebar-debar, lebih sensitif terhadap penolakan, dan pikiran negatif kepada diri sendiri. Nah, buat teman-teman yang ngerasain kayak gini jangan self-diagnose dulu ya, karena belum pasti kayak gitu. Nah, penyebab dari PMS atau PMDD ini tuh belum diketahui secara pasti. Namun, peneliti mencurigai bahwa gangguan ini melibatkan interaksi kompleks antara hormon seksual wanita dan neurotransmitter. Yang kedua ada gangguan bipolar. Nah, gangguan bipolar ini tuh ada dua macam. Ada gangguan bipolar sama gangguan siklotimik. Nah, di tabel ini teman-teman bisa baca ya, ada perkiraan prevalensi dalam populasi, gejala utama, dan tambahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Yang pertama yaitu gangguan bipolar. Gangguan bipolar ditandai dengan perubahan ekstrem pada mood, tingkat energi, dan aktivitas. Perubahan mood bergeser antara tingginya kegembiraan atau episode mania dan dalamnya depresi atau episode depresi. Episode pertama bisa jadi merupakan episode mania ataupun episode depresi. Episode mania dapat berlangsung selama beberapa minggu atau 1-2 bulan, lalu tiba-tiba masuk ke episode depresi mayor yang perubahan episodenya itu terjadi sangat cepat dan begitu tiba-tiba. Pada saat beberapa orang pada saat berada di depresi mayor, itu bisa sampai berusaha untuk bunuh diri karena memang saking depresinya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, episode mania tuh apa sih? Kan teman-teman udah tahu depresi itu kayak gimana ya. Nah, kalau mania kan belum tahu. Nah, jadi episode mania itu ini pengertiannya adalah seseorang itu bisa meningkat banget aktivitas atau energinya. Nah, episode mania itu ada dua jenis, ada episode mania sama hipomania. Nah, bedanya apa? Kalau episode mania tuh moodnya tuh sangat tinggi. Kalau hipomania tuh tidak setinggi mania. Seseorang dapat menjadi sangat bersemangat dan produktif seakan-akan memiliki energi yang tidak terbatas. Seseorang juga bisa merasa sangat senang sampai terlalu dalam euforia atau optimistik. Menjadi sangat supel sampai di titik ia sangat menuntut dan memaksa orang lain. Dan mungkin di sini tuh mungkin orang-orang lain pada nggak suka gitu ya karena mereka lagi mania banget nih, lagi senang banget nih sampai menuntut dan memaksa orang lain. Selain itu,
Seseorang yang sedang berada di episode mania itu cenderung berbicara lebih cepat hingga orang lain sulit untuk menyela. Mereka juga mengalami peningkatan harga diri yang ekstrim banget. Terus juga mereka mudah teralihkan dan tidak bisa duduk diam, serta menurunnya kebutuhan tidur dan bisa bangun lebih awal tanpa merasakan lelah. Mereka pun juga tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi dari perubahannya. Perubahan maksudnya perbuatannya. Nah, di sini ini yang menjadi bahaya gitu, karena mereka tuh karena saking manianya itu mereka sampai nggak mempertimbangkan gitu konsekuensi dari apa yang mereka buat. Kayak misalnya mereka bisa saja terkena masalah karena mengemudi ugal-ugalan, menghabiskan uang tanpa perhitungan, ataupun melakukan petualangan seksual yang ekstrim. Di dalam gangguan bipolar sendiri, DSM-5 membedakan bipolar menjadi dua jenis, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Pada gangguan bipolar 1, berlaku pada seseorang yang pernah mengalami setidaknya satu episode mania secara penuh pada suatu periode dalam hidupnya. Biasanya, gangguan bipolar melibatkan gangguan mood ekstrim antara peristiwa mania dan depresi mayor. Dalam kasus ini, diasumsikan bahwa depresi mayor mungkin saja terjadi di masa lalu, tapi tidak terdiagnosis. Lalu gangguan bipolar 2 berlaku pada seseorang yang pernah mengalami episode hipomania atau mania ringan yang sudah dijelaskan tadi, dan setidaknya satu riwayat depresi mayor tetapi tidak pernah mengalami episode mania secara penuh. Jadi intinya tuh bedanya gangguan bipolar 1 sama bipolar 2, bipolar 1 tuh lebih parah karena dia udah sampai episode mania, sedangkan kok bipolar 2 tuh kan masih hipomania aja. Nah, tapi beberapa penderita gangguan bipolar 2 itu mereka tuh bisa berlanjut dan mengembangkan bipolar 1. Begitu, teman-teman. Yang kedua, di gangguan bipolar itu ada gangguan siklotimik. Gangguan siklotimik adalah perubahan mood yang lebih ringan dari gangguan bipolar. Gejala utamanya yaitu mengalami penurunan dan peningkatan mood, namun tidak separah gangguan bipolar. Dan kalau di siklotimik itu kayak nggak ada istilah episode mania dan episode depresi karena mereka tuh nggak sampai episode mania. Kalau misalnya seneng, terus kalau misalnya lagi lelah gitu tuh mereka nggak sampai depresi mayor juga. Jadi di sini tuh dipanggilnya tuh kayak mood tinggi sama mood turun. Nah, apabila sedang dalam kondisi mood tinggi, penderita siklotimik menunjukkan peningkatan level aktivitas yang mereka arahkan untuk menyelesaikan sesuatu proyek. Namun saat mood mereka turun, mereka bisa saja meninggalkan proyek sebelum diselesaikan. Hubungan sosial mereka dapat saja bertahan karena perubahan mood mereka itu tidak sefluktuatif si gangguan bipolar. Tapi pekerjaan mereka dapat saja terganggu. Minat seks disesuaikan dengan mood mereka, jadi meskipun lebih ringan dari bipolar, siklotimik dapat melumpuhkan fungsi sehari-hari mereka secara signifikan. Karena itu tadi guys, karena kalau misalnya moodnya lagi turun, itu mereka bisa aja meninggalkan proyek sebelum diselesaikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab gangguan depresi. Jadi tadi kita udah menjelaskan mengenai jenis-jenis depresi, yaitu ada gangguan depresi dan ada gangguan bipolar. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab depresi. Yang pertama itu ada stres dan depresi. Nah, stres sama depresi itu tuh saling berkorelasi. Karena apa? Karena depresi itu penyebabnya juga dari stres. Nah, sumber stres berhubungan dengan depresi, meliputi kehilangan yang signifikan, baik kematian orang yang disayangi, hubungan yang gagal, pemecatan, penyakit serius, lingkungan yang buruk, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Peristiwa yang membuat stres dapat berkontribusi terhadap depresi, sementara simptom depresi juga bisa menyebabkan stres dan menimbulkan stres lainnya, seperti perceraian, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini contohnya kayak misalnya kita tuh lagi stres gara-gara ditinggal orang yang kita sayangi gitu ya. Nah, gara-gara kita stres ini, terus kita jadi nggak maksimal nih di pekerjaan kita, terus nanti bisa aja kita dipecat. Nah, itu kan berarti menimbulkan stres yang lain. Kita tuh stres gara-gara becat kayak gitu. Jadi kan stresnya makin banyak. Nah, kalau misalnya makin banyak itu bisa menyebabkan depresi mayor juga kayak gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Aulia. Bisa berpisah secara psikologis terhadap orang yang mereka sayangi. Namun, jika dukanya itu patologis, ini tuh nggak akan membawa dampak yang positif. Nah, duka patologis ini biasanya terjadi pada individu yang memiliki perasaan ambivalen terhadap sosok yang telah pergi atau dalam teori psikodinamika disebut sebagai objek. Perasaan ambivalen ini merupakan perasaan di mana adanya perpaduan rasa yang positif seperti cinta dan juga perasaan negatif seperti amarah dan juga permusuhan. Nah, ketika sosok yang membuat mereka itu memiliki perasaan ambivalen ini pergi, perasaan marahnya itu akan semakin kuat dan mereka tuh nggak bisa mengarahkan rasa marahnya itu kepada objek yang telah pergi. Maka ia akan melakukan introduksi atau introject atau membawa ke dalam representasi
mental dari objek ini untuk disatukan ke dalam dirinya dan eh, mengarahkan kemarahan dia ke dalam represi mental objek ini, sehingga ini dapat menyebabkan depresi. Kemudian untuk bipolar, psikodinamika memandang bahwa gangguan bipolar terjadi karena adanya peralihan antara ego dan superego. Pada fase depresi, superego akan menjadi lebih dominan dan dapat menimbulkan kesadaran yang berlebihan terhadap kesalahan, sehingga individu ini tuh akan merasa bersalah gitu terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Kemudian, pada fase mania, ini tuh terjadi setelah beberapa waktu, ego akan mengambil alih kendali dan menciptakan suasana yang senang dan percaya diri pada individu. Dapat muncul apabila individu kehilangan orang penting bagi dirinya atau kemunduran dalam pekerjaan. Karena manusia itu cenderung mendasarkan identitas pribadi dan self-worth pada peran sosial mereka, misalnya sebagai orang tua, sebagai anak, atau seorang pekerja. Nah, ketika individu ini kehilangan sosok-sosok yang berkaitan dengan peran sosial mereka, misalnya anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak, atau seorang pekerja yang mengalami kemunduran atau kehilangan pekerjaannya, mereka ini akan merasa hancur. Demikian juga, depresi juga dapat terjadi apabila individu kehilangan orang terdekat yang menjadi sumber penguat, misalnya teman-teman atau keluarga, dan juga ketika individu ini tidak dapat membentuk hubungan yang baru. Nah, penarikan diri itu kan merupakan salah satu ciri dari depresi itu kan. Nah, ketika penarikan diri itu tuh nggak segera diatasi, mereka tuh tetap menarik diri gitu, dan juga ditambah lagi dengan simpati yang ditunjukkan oleh orang-orang sekitar, itu justru akan menjadi penguat sekunder terhadap perilaku depresi yang mereka miliki. Secara halus gitu, bisa dengan isyarat misalnya. Nah, ketika individu dengan depresi ini tuh sadar bahwa mereka itu mendapatkan penolakan, mereka akan menjadi semakin dalam depresinya. Nah, kemudian mereka akan menjadi lebih menuntut untuk didukung, kemudian mendapatkan penolakan lagi, dan depresinya semakin dalam lagi. Siklusnya akan terus seperti itu. Nah, kenapa sih orang-orang di sekitarnya ini kok lama-lama menolak gitu? Hal ini terjadi karena orang dengan depresi, mereka itu cenderung tidak responsif, tidak mau terlibat, atau bahkan kadang mereka tidak sopan dalam berinteraksi. Berikutnya ada teori kognitif. Depresi didasarkan pada bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Individu yang mengadopsi cara berpikir yang negatif akan memiliki risiko depresi yang lebih besar saat dihadapkan pada situasi yang menimbulkan stres. Aaron Beck menghubungkan perkembangan dengan mengadopsi cara berpikir yang bias dan terdistorsi secara negatif di masa awal kehidupan yang disebut sebagai segitiga kognitif dari depresi. Ini termasuk pandangan negatif tentang diri sendiri, pandangan negatif tentang lingkungan, dan pandangan negatif tentang masa depan. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Pandangan negatif tentang diri sendiri di antaranya adalah merasa dirinya tidak berharga, penuh kekurangan, dan tidak mampu, kemudian juga tidak dicintai. Kemudian untuk pandangan negatif tentang lingkungan, contohnya seperti merasa lingkungan memberikan tuntutan yang berlebih atau memberikan halangan yang tidak mungkin untuk ia lewati secara terus-menerus. Kemudian untuk pandangan negatif tentang masa depan, contohnya adalah dia yang merasa individu akan merasa bahwa dia nggak bisa mengubah masa depannya. Seseorang ini akan menghadapi masa depan yang dipenuhi dengan kegagalan dan kesulitan yang tak kunjung usai. Pandangan negatif mengenai diri sendiri, lingkungan, dan masa depan ini diadopsi pada masa kecil yang didasarkan pada pengalaman belajar dan akan menjadikan individu ini menjadi sensitif di kehidupan yang selanjutnya ketika dia itu dewasa gitu ya. Ketika mereka itu menghadapi suatu masalah atau mungkin kesalahan mereka yang kecil aja, mereka itu akan melebih-lebihkan dan merasa kayak ini tuh pukulan banget gitu buat dia. Nah, cara berpikir ini yang melebih-lebihkan ini disebut sebagai distorsi kognitif. Masih melanjutkan teori kognitif, berikutnya, David Byrne menjelaskan beberapa bentuk distorsi kognitif yang berkaitan dengan depresi. Ini ada 10, saya akan mencoba untuk menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, pemikiran semua atau tidak sama sekali. Jadi di sini, individu itu memisahkan yang mana yang peristiwa baik atau buruk, positif atau negatif gitu. Jadi hitam atau putih, nggak ada wilayah yang abu-abu. Contohnya, seorang mahasiswa itu menilai bahwa dirinya itu udah gagal total kalau tidak mendapatkan nilai A dalam ujiannya, meskipun nilai yang dia dapatkan adalah A-. Berikutnya yang kedua ada generalisasi yang berlebihan pada peristiwa negatif. Jadi di sini dia itu menilai bahwa kegagalan yang terjadi itu akan menandakan bahwa di masa depan dia itu akan menemukan kegagalan-kegagalan lain yang nggak berkesudahan gitu. Jadi contohnya ada seorang siswa yang mendaftar untuk beasiswa, dan dia itu mencoba salah satu jalur beasiswa dan ternyata gagal. Nah dia itu berpikir kalau misal kalau ini tuh menjadi tanda gitu,
Kalau misalkan nanti dia daftar lagi, mungkin gagal lagi gitu, bakalan gagal lagi. Berikutnya yang ketiga ada filter mental. Filter mental ini, individu hanya fokus pada detail negatif dari suatu peristiwa dan cenderung untuk mengabaikan sisi positif dari peristiwa. Nah, Beck menyebut ini sebagai abstraksi selektif. Jadi contohnya adalah ada seorang siswa SD yang mendapat evaluasi dari gurunya. Dia itu mendapatkan evaluasi positif dan negatif. Tapi siswa ini tuh hanya fokus pada yang negatifnya aja, padahal dia juga bisa menemukan evaluasi positifnya. Yang keempat ada mendiskualifikasi hal positif. Jadi di sini adanya kecenderungan untuk memilih buat kalah daripada menang, padahal dia tuh udah hampir menang gitu. Dengan cara menetralkan atau nggak mengakui pencapaian seseorang. Contohnya, ada mahasiswa yang pidato untuk mewakili angkatannya dalam suatu acara. Terus temannya itu bilang ke temannya itu memberikan apresiasi gitu dengan bilang kayak wah kamu hebat ya gitu bisa mewakili angkatan kita buat pidato gitu, tapi dia itu bilang kayak gini, itu bukan apa-apa gitu, semua orang juga bisa gitu pidato di suatu acara gitu. Selanjutnya yang kelima, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah, jadi di sini individu itu terlalu cepat dalam menyimpulkan sesuatu, padahal buktinya itu tuh belum cukup. Misalkan saya menghubungi teman saya gitu, saya ngechat teman saya siang hari, sampai sore teman saya tuh belum balas chat saya, dibuka pun belum gitu. Kemudian saya tuh mengambil kesimpulan kalau teman saya tuh sedang memusuhi saya, atau marah, atau mungkin sedang cuek gitu kepada saya. Padahal hal itu belum tentu benar, dan buktinya juga belum ada. Yang keenam ada membesar-besarkan dan mengecilkan. Jadi di sini itu individu cenderung untuk membesar-besarkan hal kecil, dan ini tuh biasanya berkaitan dengan kesalahan yang dia miliki, ketakutan, kekurangan pribadi, dan juga peristiwa negatif. Tapi individu ini tuh cenderung untuk meminimalkan atau meremehkan nilai baik. Contohnya, dalam sebuah presentasi, individu ini membuat kesalahan, tapi kemudian dia tuh bisa membuat presentasi dia itu tetap baik dengan cara yang lain gitu. Tapi dia tuh cenderung untuk fokus pada kesalahannya ya. Dia terus melebih-lebihkan kesalahannya, kayak dia tuh berpikir, saya tuh udah membuat kesalahan, presentasi saya tuh udah gagal gitu. Kemudian yang ketujuh ada membesarkan dan mendasarkan pada penalaran emosi. Jadi, di sini individu itu mendasarkan sesuatu pada emosi yang dirasakan daripada mempertimbangkan bukti yang ada. Contohnya, ada individu yang berpikir, jika saya merasa bersalah, itu pasti karena saya melakukan hal yang memang sangat salah gitu. Kemudian, yang kedelapan, ada pernyataan keharusan. Jadi, di sini itu, individu memberikan perintah keharusan pada dirinya sendiri. Jadi, dia itu membuat harapan yang gak realistis, sehingga dapat menimbulkan depresi apabila terjadi kegagalan. Contohnya, saya suka sama Rehan gitu, dan saya cinta gitu sama Rehan, dan jadi saya itu memberikan perintah pada diri saya sendiri untuk membuat Rehan itu harus cinta sama saya gitu. Nah, itu tuh kan gak realistis gitu. Berikutnya yang ke-9 itu ada memberi label dan salah memberi label. Jadi di sini individu itu memberikan label yang negatif pada diri sendiri dan orang lain. Contohnya kayak dalam sebuah ujian si A ini gagal. Nah, dia itu menyalahkan dirinya sendiri dan memberikan label pada dirinya sendiri kalau dia itu bodoh karena nggak bisa lulus dalam ujian. Padahal bisa aja dia tuh nggak lolos dalam ujian karena dia tuh misalnya lagi nggak sehat, atau mungkin karena dia tuh habis bergadang jadi nggak bisa fokus, atau bisa aja karena ya memang dia tuh belum siap buat ujian gitu. Kemudian yang terakhir yang ke-10 ada personalisasi. Jadi individu ini berasumsi bahwa diri sendiri itu bertanggung jawab terhadap masalah dan perilaku orang lain. Contohnya, si A, dia ini punya sahabatnya ini nangis gitu. Nah, si A ini berpikir kalau sahabatnya ini tuh nangis gara-gara dia, gara-gara mungkin si A ini membuat kesalahan, atau si A ini nggak sengaja menyakiti sahabatnya. Daripada si A ini berpikir kalau misalkan temannya ini menangis karena dia tuh memiliki masalah pribadi yang lain. Begitu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke teori berikutnya, yaitu ada teori ketidakberdayaan yang dipelajari. Teori ini disebut juga sebagai learned helplessness yang dikembangkan oleh Martin Seligman. Teori ini menyatakan bahwa depresi dapat terjadi karena individu belajar dari pengalaman untuk memandang diri mereka sebagai pribadi yang tidak berdaya.
Tim Seligman ini juga mengajukan bahwa mungkin beberapa depresi pada manusia diakibatkan oleh adanya paparan stimulus yang tidak dapat dikendalikan, sehingga individu akan berpikir bahwa masa depan mereka mungkin juga tidak dapat mereka kendalikan. Kemudian, teori ini mengalami revisi, dan revisinya menghasilkan atribusi individu yang paling rentan terhadap depresi. Ada faktor internal, faktor global, dan faktor stabil. Faktor internal itu mengatribusikan kegagalan sebagai cerminan kekurangan pribadi. Jadi, atribusi ini tuh ditandai dengan menyalahkan diri sendiri. Kemudian ada faktor global, kegagalan menggambarkan kesalahan kepribadian individu yang bukan spesifik. Jadi, permasalahannya itu diglobalkan gitu. Jadi, cakupannya itu tuh meluas. Yang ketiga, faktor stabil, kegagalan mencerminkan faktor kepribadian yang stabil. Jadi, di sini itu permasalahan itu tuh nggak bisa diubah gitu. Nah, kemudian teori ini menyatakan bahwa setiap dimensi atribusi itu memiliki kontribusi spesifik pada perasaan tidak berdaya. Atribusi internal itu akan membuat peristiwa negatif dikaitkan dengan lebih rentannya harga diri. Kemudian untuk atribusi stabil itu menjelaskan tingkat keparahan dari ketidakberdayaan. Untuk atribusi global itu dihubungkan dengan keumuman atau meluasnya perasaan tidak berdaya dari suatu peristiwa negatif. Berikutnya ada faktor biologis, ada faktor genetik, dan faktor biokimia dan abnormalitas otak. Pertama, kita ke faktor genetik terlebih dahulu. Jadi ada penelitian yang menemukan bahwa variasi gen tertentu itu terlibat dalam pengaturan serotonin yang dikaitkan dengan risiko depresi yang lebih besar apabila dihadapkan pada stresor gitu. Seperti yang udah kita pelajari kalau serotonin ini merupakan bagian dari salah satu neurotransmitter gitu yang menjadi sasaran obat-obatan antidepresan sehingga dikaitkan dengan depresi gitu. Nah, ditemukan juga bahwa depresi mayor itu cenderung diwariskan. Dan semakin dekat hubungan gennya, maka akan semakin besar kemungkinan individu untuk memiliki gangguan depresi. Kemudian, individu yang memiliki gangguan depresif, memiliki gen gangguan depresif, juga akan lebih mengembangkan depresi apabila dihadapkan pada stresor kehidupan. Tapi ini tuh tergantung ya gimana dengan lingkungannya, apakah ini itu lingkungannya itu menimbulkan stres atau enggak, terus juga bagaimana interaksi antara gennya ini dengan stresor dari lingkungan gitu. Nah, meskipun memiliki gen yang sama, individu itu bisa mengembangkan gangguan dengan cara yang berbeda gitu, dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dia dan juga faktor-faktor lain di luar dari gen itu sendiri. Berikutnya, kita akan ke faktor biokimia dan abnormalitas otak. Biasanya depresi itu kan dikaitkan dengan neurotransmitter gitu. Ada serotonin, norepinefrin yang berada di bawah normal, di bawah normal gitu kadarnya. Nah, ini itu biasanya dijadikan sebagai sasaran untuk antidepresan gitu. Bisa meningkatkan neurotransmitter untuk meredakan depresi. Namun, ternyata obat antidepresan ini bisa meningkatkan neurotransmitter dengan waktu yang singkat. Tapi untuk efek terapeutiknya itu membutuhkan waktu yang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Ini kan justru membingungkan ya. Jadi apakah neurotransmitternya ini tuh benar-benar mempengaruhi depresi atau enggak gitu. Nah, kemudian ditemukan penelitian dari hasil penelitian ditemukan bahwa depresi melibatkan penyimpangan jumlah reseptor pada neuron penerima. Nah, ini tuh merupakan tempat neurotransmitter berada. Sehingga abnormalitas dalam sensitivitas reseptor ini tuh terhadap neurotransmitter akan terjadi atau adanya penyimpangan terhadap zat kimia itu berkaitan dengan reseptor ini. Nah, kemudian bisa dikaitkan gitu loh, antidepresan itu bekerja meredakan depresi dengan mengubah jumlah atau kerapatan reseptor atau sensitivitas mereka terhadap neurotransmitter. Nah, kemudian untuk abnormalitas otak, penelitian pencitraan otak itu menunjukkan bahwa terdapat penurunan ukuran dan aktivitas metabolik otak pada pasien dengan gangguan mood pada wilayah otak yang terlibat dalam proses berpikir dan mood gitu. Nah, proses berpikir dan mood ini itu berada pada korteks prefrontal gitu. Nah, di sini itu neuron transmitter serotonin dan norepinefrin itu juga memainkan peranan penting dalam mengatur impuls saraf dan korteks prefrontal gitu. Jadi masih kayak ada kaitannya gitu sama neurotransmitter. Baik, kita beralih ke faktor penyebab gangguan bipolar. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan bipolar ini timbul gitu. Yang pertama, terdapat banyak abnormalitas pada otak, terutama daerah yang terlibat dalam pemrosesan emosi. Kemudian genetik juga ikut mempengaruhi, lalu ada perubahan hidup yang penuh stres dan perubahan biologis yang berinteraksi dengan predisposisi ini juga akan meningkatkan kerentanan individu terhadap gangguan bipolar. Kemudian, peristiwa yang menimbulkan stres dapat menimbulkan perubahan mood pada individu dengan gangguan bipolar. Nah,
pada peristiwa negatif itu akan mengawali episode depresi, sedangkan peristiwa hidup yang positif itu akan mengawali episode hipomania atau mania. Kita beralih ke penanganan depresi. Nah, terdapat beberapa cara yang dipakai untuk menangani depresi. Yang pertama ada penanganan psikodinamika. Penanganan ini dilakukan dengan menyelesaikan perasaan marah pada objek dengan mengarahkannya keluar. Salah satu caranya adalah dengan mengekspresikannya secara verbal. Nah, umumnya penanganan psikodinamika ini membutuhkan waktu yang lama hingga hitungan tahun. Untuk bentuknya, yang paling baik diteliti itu ada psikoterapi interpersonal atau IPT. Nah, terapi ini menekankan pada peranan dari masalah interpersonal dan membantu individu untuk membuat perubahan yang lebih sehat dalam hubungan. IPT ini fokus pada hubungan klien yang terjadi pada saat ini dibandingkan pada konflik bawah sadar gitu. Caranya dengan mengidentifikasi area konflik dalam hubungan, memahami permasalahan dasarnya, dan memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, metode ini itu efektif untuk menangani depresi mayor, distimia, bulimia, dan juga gangguan stres pasca trauma. Berikutnya ada terapi perilaku. Nah, terapi perilaku ini membantu pasien untuk mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kegiatan yang menyenangkan. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah aktivasi perilaku atau behavior activation. Nah, ini itu dilakukan dengan cara mendorong pasien untuk lebih sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terapi ini biasanya dipakai bersamaan dengan terapi kognitif yang sering disebut sebagai terapi kognitif perilaku. Nah, terapi kognitif perilaku sendiri membantu individu untuk mengenali dan memperbaiki cara berpikir yang disfungsional. Umumnya, terapi kognitif perilaku ini relatif singkat, yaitu sekitar 14 hingga 16 sesi pertemuan mingguan saja. Nah, teknik ini efektif untuk menangani depresi mayor dan mengurangi risiko untuk terulangnya kembali episode depresi. Selanjutnya ada pendekatan biomedis. Pendekatan biomedis yang paling umum untuk menangani gangguan mood adalah penggunaan obat antidepresan. Kemudian untuk depresi dilakukan terapi elektrokonvulsif dan untuk gangguan bipolar menggunakan litium karbonat. Kita bahas dulu mengenai obat antidepresan yang penggunaannya telah meningkat pesat dari tahun 1988 sebanyak 400% di Amerika Serikat. Hal ini berdampak menurunnya pasien psikoterapi pada tahun 1990. Obat antidepresan sering digunakan untuk meredakan gangguan kecemasan dan bulimia. Obat ini meningkatkan ketersediaan neurotransmitter tertentu pada otak. Obat-obatan antidepresan dibagi menjadi 4 kelas utama. Yang pertama ada tricyclic atau TCA, yang tugasnya itu meningkatkan kadar neurotransmitter norepinefrin dan serotonin di dalam otak dengan mengganggu proses penyerapan kembali oleh sel yang mentransmisikan senyawa kimia ini. Yang termasuk TCA yaitu imipramine atau tofranil, terus ada amitriptyline atau elavil, desipramine atau norpramine, terus ada doxepin atau sinequan. Kelas yang kedua ada monoamin oxidase inhibitor atau MAO, yang tugasnya meningkatkan neurotransmitter dengan menghambat monoamin oxidase. Tapi MAO ini jarang digunakan karena dapat terjadi interaksi serius dengan makanan tertentu atau minuman beralkohol. Yang termasuk MAO yaitu phenelzine atau nardil. Lalu yang ketiga ada Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRIs, yang tugasnya seperti TCA, yaitu mengganggu penyerapan kembali neurotransmitter, tapi SSRIs ini lebih memiliki efek yang spesifik pada serotonin. Contohnya ada fluoxetine atau Prozac dan sertralin atau Zoloft. Kemudian pada kelas terakhir ada Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitors atau SNRIs, yang secara selektif menargetkan penyerapan kembali norepinefrin dan serotonin yang meningkatkan kadar neurotransmitter di dalam otak. Contohnya ada venlafaxine atau Evxor. Perlu menjadi catatan bahwa antidepresan ini tidak menghilangkan simptom secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bisa dilakukan dengan beralih ke antidepresan lain atau menambah obat lain, atau bisa juga dilakukan terapi kognitif. Dari keempat kelas obat antidepresan itu yang paling sering dipakai adalah SSRIs karena memiliki keuntungan. Yang pertama ada lebih rendah kadar racunnya, jadi kasus overdosis itu nggak terlalu tinggi. Terus lebih sedikit efek kardiovaskular. Tapi SSRIs ini masih menyebabkan sakit perut, sakit kepala, agitasi, insomnia, dan terganggunya respon seksual. Nah, kekhawatiran lainnya dalam penggunaan obat antidepresan itu yaitu meningkatnya angka kambuh saat pengobatan dihentikan. Tapi hal ini bisa dicegah dengan menggunakan obat hingga beberapa bulan setelah simptom reda. Selanjutnya ada terapi elektrokonvulsif atau ECT.
Nah, terapi elektrokonvulsif ini prosedurnya mengalirkan arus listrik antara 70 hingga 130 volt ke kepala untuk menginduksi konvulsi yang mirip dengan serangan epilepsi grand mal. Nah, terapi ini dilakukan selama 6 hingga 12 kali dan diberikan 3 kali seminggu dalam beberapa minggu. Pasien yang menjalani terapi ini diberikan anestesi umum yang singkat dan penenang otot agar tidak terjadi konvulsi berlebihan yang bisa menimbulkan cedera. American Psychiatric Association menyarankan ECT hanya digunakan untuk menangani depresi mayor yang sudah tidak merespon penanganan dengan obat-obatan. Nah, kekhawatiran dalam penggunaan terapi elektrokonvulsif ini yaitu hilangnya ingatan di sekitar waktu pengobatan dan kambuh setelah pengobatan dihentikan. Selanjutnya ada lithium dan stabil mood lainnya. Nah, penggunaan lithium sebagai obat kemoterapi itu pertama kali dicetuskan oleh orang Yunani dan Romawi kuno. Tapi saat ini obat lithium karbonat, bentuk bubuk dari elemen metal lithium, banyak digunakan untuk menangani gangguan bipolar. Walau sudah digunakan selama 40 tahun, para peneliti masih belum yakin dengan cara kerja lithium. Banyak pasien yang gagal merespons atau menoleransinya. Makanya penanganan menggunakan lithium harus di bawah pengawasan yang ketat karena potensi efek beracun dan efek samping yang lainnya. Efek ringannya itu ada masalah ingatan ringan, kenaikan berat badan, kelesuan, grogi, dan juga melambatnya fungsi motorik. Sedangkan gangguan jangka panjangnya bisa menyebabkan distres gastrointestinal dan menyebabkan masalah hati. Karena efek tadi, penggunaan lithium ini dibatasi dan memunculkan obat alternatif. Biasanya yang jadi alternatif itu obat-obatan antikonvulsan atau obat yang biasa digunakan dalam pengobatan epilepsi. Contohnya ada carbamazepine atau Tegretol, kemudian Divalproex atau Depakote, maaf kalau salah penyebutannya, terus ada Lamotrigine atau Lamictal. Nah, obat-obat antikonvulsan ini memiliki efek yang lebih aman daripada lithium. Kemudian dibutuhkan pengembangan penanganan yang lebih efektif untuk mania. Terus dibutuhkan terutama pada penanganan fase depresi yang lebih lama, pada gangguan bipolar, dan biasanya resisten pada obat-obatan. Kemudian kita akan membahas mengenai bunuh diri. Pikiran umum, terutama pada orang yang memiliki kadar stres yang berat. Di Amerika Serikat, sebanyak 13% orang dewasa memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri, dan 4,6%-nya melakukan percobaan bunuh diri. Dan setiap tahunnya, setiap sekitar 300.000 orang, dari 500.000 orang yang dirawat di unit gawat darurat, karena percobaan bunuh diri, berhasil menghentikan hidup mereka. Perilaku bunuh diri sendiri bukanlah suatu gangguan psikologis, tetapi sering menjadi ciri dari suatu gangguan psikologis yang mendasarinya, biasanya gangguan mood. Pemerintah federal memperkirakan 60% orang yang melakukan bunuh diri telah memiliki gangguan mood. Nah, siapa aja sih yang bunuh diri? Bunuh diri itu sering dilakukan oleh orang-orang dengan usia 15-24 tahun di Amerika dan merupakan penyebab kematian ketiga setelah kecelakaan yang tidak disengaja dan pembunuhan. Angka bunuh diri naik 3 kali lipat pada periode tahun 1955 hingga 1955. Nah, angka tadi itu meningkat lagi pada orang dewasa pada usia yang lebih dari 65 tahun. Karena sejumlah orang dewasa lanjut usia merasa bahwa kualitas kehidupan mereka kurang memuaskan. Karena mereka itu rentan dengan penyakit, sehingga muncul perasaan tidak berdaya dan putus asa. Seiring berjalannya waktu, orang dewasa lanjut usia ini akan kehilangan orang yang disayang, kehilangan kualitas kesehatan, dan kehilangan peran tanggung jawab di komunitas. Hal ini menurunkan keinginan mereka untuk hidup. Kemudian bunuh diri itu nggak memandang gender, pria dan wanita itu bisa memiliki pikiran untuk bunuh diri. Lebih banyak wanita yang mencoba bunuh diri, namun lebih banyak pria yang berhasil melakukan bunuh diri. Hal ini dikarenakan pria cenderung memilih tindakan yang lebih cepat dan alat yang lebih mematikan. Selain itu, pria juga lebih cenderung untuk memiliki riwayat penyalahgunaan alkohol dan obat, dan lebih cenderung untuk tidak memiliki anak di rumah. Kemudian yang melakukan bunuh diri itu adalah orang yang terpapar kasus bunuh diri dan putus asa. Biasanya ada pemuda yang melihat orang lain bunuh diri itu menganggap bahwa bunuh diri itu cara yang paling mudah untuk menjadi pelarian dari rasa sakit psikologis. Orang-orang yang melakukan bunuh diri biasanya
kehilangan harapan mengenai masalah-masalah mereka dan tidak melihat jalan keluar lain, sehingga menganggap bunuh diri itu sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan rasa sakit yang mereka miliki. Ada istilah bunuh diri yang rasional. Hal ini disebabkan karena mereka memandang bahwa hidup tak berharga dengan rasa sakit yang panjang. Dalam kasus ini, penalaran juga bisa jadi terpengaruh oleh keadaan psikologis seperti depresi. Kemudian alasan lain untuk bunuh diri bisa termotivasi dari agama atau politik yang tertanam kuat, seperti mengakhiri hidup dengan harapan dengan penghargaan di kehidupan setelah kematian. Tapi percobaan bunuh diri juga seringkali menjadi upaya merespon peristiwa hidup yang penuh tekanan. Orang yang mempertimbangkan bunuh diri pada saat stres kemungkinan memiliki keterampilan yang rendah dalam memecahkan masalah dan alternatif coping dengan stres yang mereka alami. Terus sekarang kita akan bahas mengenai perspektif teoritis dari bunuh diri. Nah, dari model psikodinamika, bunuh diri itu adalah rasa marah yang bersifat membunuh terhadap representasi internal atas objek cinta dari seseorang tanpa berusaha menghancurkan diri mereka sendiri, namun orang yang melakukannya tentu juga menghancurkan dirinya sendiri. Jadi mereka tuh ingin melepaskan diri dari masalah mereka, tapi dengan cara yang bisa menghilangkan nyawa mereka gitu, menyakiti diri mereka sendiri. Nah, bunuh diri sendiri ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, pada tahun 1958, pemikir sosial Emil Durkheim, maaf kalau misalnya penyebutannya salah, bunuh diri itu biasanya orang yang mengalami anomi atau suatu perasaan ketidakberakaran. Lalu menurut teoritikus sosiokultural, yang menyebabkan bunuh diri itu bisa dari alienasi atau keterasingan. Nah, keterasingan atau menurunnya interaksi sosial ini biasanya berperan dalam memutus sumber-sumber dukungan di masa krisis. Apalagi di saat dukungan keluarga tidaklah membantu, atau kondisi di mana keluarga itu dianggap bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Terus teoritikus sosial kognitif mengatakan bahwa bunuh diri dapat dimotivasi oleh harapan positif dan sikap persetujuan atas legitimasi dari bunuh diri. Orang yang membunuh dirinya sendiri mungkin berharap bahwa mereka akan dirindukan atau dikenang setelah kematian mereka, atau membuat orang lain menyesal atas perbuatan mereka terhadap orang yang melakukan percobaan bunuh diri. Nah, bunuh diri dapat merepresentasikan suatu usaha yang putus asa dalam menghadapi masalah dengan cara jatuh menukik, bukan naik sedikit demi sedikit. Selain itu, teoritikus sosial kognitif juga berfokus pada dampak modeling yang berpotensi tinggi dari mengobservasi perilaku bunuh diri pada orang lain. Misalnya remaja itu kan rentan. Kalau misalnya mereka melihat bunuh diri itu, mereka menganggap tindakan tersebut sebagai suatu keberanian heroik. Kemudian ada contoh lain, bunuh diri itu lebih cenderung terjadi bila laporan tentang bunuh diri tersebut sangat sensasional, sehingga membuat remaja lain berharap bahwa kepergian mereka dapat memiliki dampak yang luas pada komunitas. Lalu ada faktor biologis, yaitu penurunan serotonin yang menyebabkan disinhibition pada individu yang rapuh. Kemudian ada faktor genetik juga yang mempengaruhi karena bunuh diri dapat menurun dalam keluarga. Kita bisa nggak sih memprediksi bunuh diri? Prediksi dari bunuh diri itu bukan sebuah ilmu pasti. Jadi banyak faktor yang perlu diobservasi. Walaupun kita bisa memprediksi pikiran bunuh diri, kayak bisa kelihatan gitu dari orang, oh ini dia punya pikiran bunuh diri, tapi kita tuh nggak bisa memprediksi kapannya bunuh diri itu akan terjadi. Yang pertama itu kalau bunuh diri pasti kelihatan keputusasaan dari seseorang, tapi nggak semuanya itu menunjukkan secara eksplisit gitu, ada yang menyembunyikan. Tapi menurut Edwin Schneidman itu ada petunjuk behavioral yang bisa kita lihat. Yang pertama itu membuang barang-barang miliknya. Terus orang tersebut tampak dalam keadaan yang damai dan merasa terlepas dari keharusan untuk merasa terbebani dengan masalah hidup. Nah, ketenangan ini yang harus kita waspadai karena sering salah diinterpretasikan sebagai harapan bahwa ia nggak akan ada pikiran untuk bunuh diri. Ini ada pencegahan bunuh diri kalau misalnya ada orang yang menyatakan mereka itu punya pikiran untuk bunuh diri. Yang pertama itu mengajak orang tersebut untuk menemui atau meminta saran dari seorang ahli sesegera mungkin. Kalau orang tersebut nggak mau, coba tarik keluar orang itu dengan memberikan pertanyaan apa yang terjadi, apa yang kamu inginkan untuk terjadi, di mana sakitnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendorong itu
akan menjelaskan keinginan psikologisnya yang terpendam dan memberikan kelegaan serta waktu untuk mempertimbangkan kembali resiko dan merenungkan tindakan selanjutnya. Jadi dia nggak yang ngerasa sedih banget, jadi nggak yang tertekan banget kalau misalnya dia cerita apa yang dia rasakan, dan mungkin kita bisa paham psikologisnya tuh butuh apa yang bisa dibenahi. Yang kedua, bersikaplah simpatik. Tunjukkan rasa pengertian pada masalah yang dimiliki orang tersebut. Kemudian yang ketiga, sarankan bahwa cara-cara lain selain bunuh diri dapat ditemukan untuk menyelesaikan masalah. Para ahli akan berusaha meluaskan alternatif yang tersedia bagi orang yang ingin bunuh diri. Lalu tanyakan bagaimana orang tersebut ingin bunuh diri. Orang dengan metode eksplisit dan memiliki alatnya berada dalam resiko yang lebih besar. Tanyakan apakah boleh kita menyimpan alat tersebut untuk sementara. Yang kelima, ajukan orang tersebut untuk menemani kita berkonsultasi dengan seorang ahli saat itu juga. Dan yang keenam, jangan melontarkan komentar yang menurunkan self-esteem-nya dengan kalimat yang kayak ngaco kamu, jangan aneh-aneh deh, ya kayak gitu tuh nggak cuma kamu gitu. Jangan kayak gitu ke orang tersebut. Jangan menekan orang yang ingin bunuh diri untuk menghubungi orang tertentu. Karena kita nggak tahu hubungan orang yang punya pikiran bunuh diri itu sama orang yang kita minta untuk hubungi itu, apakah mereka itu punya hubungan yang baik atau malah menyebabkan konflik lain yang bisa meningkatkan pikiran bunuh diri. Dari semua cara itu, ingat jangan terlalu lama untuk membuat keputusan sendiri. Karena keberhasilan kita mencegah bunuh diri itu adalah seberapa cepat kita bisa menangani itu di ahlinya gitu. Kita juga memerlukan strategi yang menekankan pada pemeliharaan harapan selama masa-masa stres berat. Oke, gimana teman-teman materi dari kelompok kami yang panjang lebar kali tinggi gak dibagi dua gitu kan. Wah, panjang banget. Sekarang kita udah tiba di pembahasan terakhir, yaitu film yang ada di dalamnya tuh ada gangguan depresi sama gangguan mood gitu ya. Nah, kita tuh ambil film yang namanya All the Bright Places, yang itu tuh dirilis 2020, yang genrenya juga drama sama romansa. Jadi dalam film ini tuh bercerita tentang dua orang manusia, yang satu cewek, yang satu cowok. Yang cewek itu namanya Violet Marky, yang dipanggil itu Violet. Dan yang kedua itu ada cowok bernama Theodore Finch, yang dipanggil Finch. Nah, mereka berdua itu sama-sama punya latar belakang traumatis gitu loh, sehingga mereka tuh punya gangguan mood sama depresi. Si Violetnya ini, jadi Violet itu punya kakak namanya Eleanor, dan mereka berdua tuh pernah mengalami kecelakaan di jembatan. Terus gara-gara itu tuh si Violet itu punya trauma naik mobil, dan gara-gara itu juga si Violet itu punya depresi, dan depresinya dia itu belum bisa disembuhkan pas di film-filmnya itu, beda sama si Finch. Nah kalau Finchnya sendiri itu pokoknya intinya dia trauma, terus pas dia trauma itu dia depresi, dan pas saat itu pun dia semakin depresi gara-gara gak ada orang yang gak bisa menerima dia gitu loh. Jadi orang-orang yang di sekitar dia tuh gak bisa memahami dia, makanya dia bisa sampai depresi kayak gitu. Nah, FYI lagi, jadi mereka tuh dua-duanya seorang mahasiswa, dan ternyata mereka tuh emang sekelas, jadi kayak udah saling tahu gitu kalau oh itu Violet, oh itu Finch, tapi emang belum kenal gitu loh. Pertemuan mereka itu dimulai dari saat Finch itu lari-lari kayak sore gitu ya, terus dia tuh ketemu sama seorang wanita yang lagi di atas batas jembatan gitu loh, dan kelihatannya tuh si ceweknya ini mau lompat, jadi kayak mau bunuh diri gitu. Nah, ternyata si cewek ini adalah Violet, dan FYI lagi, jadi Violet itu traumanya tuh udah dari 9 bulan yang lalu. Jadi kayak selama 9 bulan itu dia udah merasakan depresi. Sampai akhirnya dia punya pikiran buat mengakhiri hidupnya. Nah, melihat si Violet yang mau bunuh diri ini, si Finch tuh nengok kanan kiri gitu, kok nggak ada orang gitu ya, cuma aku doang di sini. Nah, akhirnya Finch tuh kayak berinisiatif buat kayak mencegah Violet buat bunuh diri. Nah, terus di scene selanjutnya kita tuh bisa ngeliat kalau si Violet ini tuh kayak pas waktu di kampus, pas ngomong sama ayahnya, dia tuh kayak minim ekspresi gitu loh. Soalnya terus ternyata tuh waktu ditanyain ayahnya, dia emang masih trauma terkait tabrakan kecelakaan yang dia bareng kakaknya itu, si Eleanor. Nah, terus hari demi hari gara-gara mereka kenalan gitu, terus mereka tuh jadi deket. Terus mereka tuh ada satu project yang emang mereka tuh berdua gitu loh, jadi kayak semakin deket gitu mereka. Terus di hari-hari mereka semakin deket itu kayak si Finch tuh berusaha buat menghibur si Violetnya. Jadi kayak pas itu Violet udah kelihatan kalau udah nggak minum ekspresi, dia udah kayak ketawa, senyum gitu-gitu, kayak udah merasa kalau dia tuh nggak, udah bebannya tuh udah lebih ringan kayak gitu loh.
Terus suatu hari si Violet itu ketemu sama Amanda. Amanda ini kayak sahabatnya si Violet gitu. Terus si Amanda tuh bilang kalau sebelumnya tuh ini dulu si Violet itu cerita gitu kalau ternyata dia tuh ada tugas kelompok sama si Finch. Terus si Amanda bilang kalau si Finch tuh punya gangguan emosional loh. Kamu hati-hati ya, pokoknya kayak gitu. Terus nih suatu hari mereka kan masih ngerjain tugas kelompok bareng kan. Nah terus tuh secara tiba-tiba si Finch-nya tuh ke rumahnya si Violet naik mobil. Jadi kayak mereka tuh mau kayak si Finch mau liburan bareng Violet gitu kan, diajak. Tapi dia naiknya mobil. Nah sebenarnya si Violet tuh kayak gak mau gitu loh, kayak dia tuh masih trauma, masih ini masih itu gitu kan. Nah tapi gara-gara si Finch-nya tuh udah izin sama bapak Violet, terus kayak bapak Violet kayak udah sana nggak apa-apa gitu. Terus Violet tuh sebenarnya udah kayak nggak mau gitu loh. Terus akhirnya Violet mengiyakan, dan pas di dalam mobil tuh dia kayak masih khawatir, masih trauma gitu. Tapi akhirnya gara-gara si Finch-nya kayak bisa mencairkan suasana juga, itu si Violet tuh ngerasa kalau ternyata tuh nggak apa-apa naik mobil, nggak ada apa-apa, nggak ada yang akan terjadi. Terus dia kayak akhirnya udah trauma dia tuh udah meringan kayak gitu. Terus pas mereka lagi liburan gitu ya, pas waktu di ini dekat sungai, itu kan mereka semua cerita-cerita nih. Nah terus di situ tuh si Violet itu ngeliat kalau di bagian dekat rusuknya si Finch itu ada bekas luka. Nah terus itu Violet tuh sempat nanya, kenapa nih kayak gitu, ada apa denganmu atau apa yang pernah terjadi kepadamu gitu kan ke Finch. Terus si Finch tuh emang belum mau jawab itu loh, dan mungkin aja di sini kayak dia emang belum bisa menceritakan hal itu ke orang lain kayak gitu. Terus selanjutnya kayak hari semakin malam juga, itu tuh bikin mereka putuskan buat kita sepertinya pulangnya besok saja gitu kan. Mereka pulangnya besok. Nah sampai rumah Violet gitu kan, si Finch yang nganterin itu pas besoknya ya. Itu si ayahnya si Violet tuh marah. Nah gara-gara ayahnya Violet itu marah, si Finch tuh sampai rumah tuh kayak ada gangguan mood gitu loh. Dia tuh kayak marah-marah gitu. Terus besoknya waktu di kampus itu kan si Finch sama Violet itu jalan bareng gitu kan. Nah terus nih ada mantannya si Violet itu bilang kalau kamu tuh jangan deket-deket sama Finch tuh punya gangguan emosional kayak gitu. Nah Finch-nya denger kan, soalnya kan dia pas banget nih di sebelahnya si Violet. Finch tuh langsung emosi, langsung mukul si mantan pacarnya si Violet itu. Terus si Violet tuh kayak udah gitu. Terus habis itu mereka tuh pulang kan, tapi pulangnya tuh masing-masing gitu loh. Terus pas Vince-nya ini di mobil belum turun, dia tuh kayak emosi gitu, kayak mukul-mukul setir gitu loh. Dan di situ tuh kelihatan pas dia marah tuh dia kayak kesulitan untuk mengontrol emosinya. Terus habis kejadian itu si Finch-nya tuh kayak hilang-hilangan gitu. Nah Violet kan mencoba buat menghubungi gitu kan, sampai dia tuh tanya sama temannya si Finch. Terus teman si Finch itu cerita kalau si Finch tuh emang kadang-kadang suka tiba-tiba ngilang gitu. Terus akhirnya gara-gara si Violet ya khawatir gitu kan, akhirnya Violet tuh menghampiri ke rumahnya si Finch. Tapi Finch-nya tuh malah gak ada di situ. Dia malah ketemu sama kakaknya namanya Kate. Kate tuh terus kan si Violet tuh tanya kan, Mbak, si Finch kemana kok hilang gitu kan. Terus Kate itu bilang kalau pokoknya akhir-akhirnya tuh si Kate tuh malah cerita kalau misal si Finch-nya tuh sebenarnya punya gangguan gitu kan, dan dia tuh sebenarnya berkumpul sama orang-orang yang sama-sama punya gangguan. Nah terus ternyata di situ tuh si Finch tuh kayak bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya, seluruh apa yang terjadi sama dia. Terus juga ternyata di situ dia tuh ketemu sama temennya sahabatnya si Violet yang namanya Amanda tadi. Terus ternyata si Amanda itu juga punya gangguan depresi, dan dia tuh sampai percobaan bunuh diri kayak gitu. Oh iya, selain itu juga si kakak itu juga cerita kalau ternyata pas mereka kecil, si Kate sama si siapa namanya Finch ya tuh masih kecil, bapaknya mereka tuh suka kayak melakukan kekerasan kayak gitu loh. Dan si Finch tuh jadi kayak trauma, terus depresi kayak gitu. Terus karena si Violet itu belum pulang ke rumah ya, dia masih di rumahnya si Finch. Dia tuh nunggu di kamarnya Finch kayak biar ketemu sama Finch kayak gitu. Terus akhirnya si Finch pulang tuh titik terus ketemu sama Violet. Nah disitu Violet tuh kayak tanya, kamu kenapa sih? Kamu kok tiba-tiba hilang? Aku telepon, aku calling, aku SMS-in, gak ada gitu kan. Terus akhirnya tuh si Finch-nya tuh kayak ini sih, kayak menjelaskan gitu kalau kamu tuh gak ngerti aku di hubungan ini tuh, kamu tuh kayak ngekang aku, pokoknya kamu tuh gak ngerti aku, kamu tuh gak ngerti aku kayak gitu. Terus si Violet tuh udah mencoba menangkan kayak enggak kok, kamu coba cerita sih dia sama aku, apa sih masalahnya, lalala kayak gitu kan. Tapi si Vince-nya tuh karena emang dia udah merasa depresi juga, terus juga emosinya marah gitu kan. Terus dia kayak ngerasa kalau dia tuh gak bisa, orang lain tuh gak bisa memahami dia gitu loh, udah kayak uring-uringan kayak gitu kan. Terus akhirnya si Violet udah nih pulang. Terus keesokan harinya tuh si Violet sempat kayak calling lagi, kayak mencoba menghubungi Vince, tapi Vince-nya tuh malah gak ada kabar gitu.
Terus karena nggak ada kabarnya, biasa ada cowok gitu, canda. Gara-gara nggak ada kabar, akhirnya tuh si Violet tuh kayak inget nih, oh kan aku tahu tempat kesukaannya si Finch ya yang di sungai itu tadi. Akhirnya si Violet tuh memberanikan diri bawa mobil sendiri, meskipun dia kayak masih trauma-trauma gitu, tapi kayak aku bisa, aku berani, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Akhirnya dia berani, terus dia ke sungainya tuh tadi. Nah pas dia ke sungai itu dia cuman lihat kayak jaket, celana, jam gitu-gitunya, pokoknya barang-barangnya Finch doang, tapi Finchnya nggak ada. Terus kayak waktu itu dia kayak dia tuh langsung kayak berprasangka kok kayaknya si Finch ini tuh bunuh diri beneran kayak gitu kan. Soalnya kan di kemarin-kemarinnya tuh dia kayak punya gangguan mental, gangguan mood gitu kan, tapi kayak sangat ekstrim banget kayak gitu loh. Terus akhirnya ya bener ternyata si Finch-nya tuh bunuh diri dengan cara dia tuh lompat ke sungai, terus kayak udah gitu nggak naik lagi, dia di situ, terus akhirnya dia meninggal. Terus akhirnya kayak si Violet tuh kayak menangis terseduh-seduh ya, soalnya dia kayak ngerasain kehilangan orang yang disayangi yang kedua kalinya, dan padahal tuh mereka tuh udah deket gitu kan. Si Violet tuh depresinya juga udah berkurang kayak gitu, tapi malah tiba-tiba ditinggal gitu kan. Ya ampun, kasian banget. Nah terus mereka kan nih hasil kerja kelompoknya kan belum dipresentasikan gitu ya, dan si Finch-nya tuh udah keburu meninggal duluan. Terus akhirnya si Violet ini presentasi sendiri itu kan. Nah di presentasinya tuh si Violet cerita kalau dia tuh kayak menceritakan tentang perjalanannya sama si Finch ini, kalau Finch tuh ternyata orangnya kayak membuat dia tuh merasa feel better gitu loh, kayak seseorang Finch tuh bisa mengubah si Violet kayak gitu. Pokoknya dia kayak ngalem tuh kayak ngebagus-bagusin si Finch gitu loh. Tapi karena emang bener kan si Finch itu emang mengubah hidupnya si Violet kayak gitu. Terus gara-gara itu juga Violet tuh kayak dia tuh nggak merasa depresi lagi gara-gara ditinggal orang yang dia sayang. Malah dia tuh kayak mengambil pelajaran dari Finch kalau sebenarnya tuh kita tuh bisa baik-baik aja kayak gitu loh. Gitu. Jadi kayak Finch tuh sangat berarti di hidupannya Violet karena berhasil mengeluarkan Violet dari depresinya. Begitu teman-teman, dan film pun selesai. Ya, sebagai akhir kata dari sesi film ini, sebenarnya kami mohon maaf karena ngambil videonya tuh dari YouTube, dan YouTube-nya itu namanya siapa sih? Oh, namanya itu Bicara Film, karena sebenarnya kita kayak agak kendala gitu kalau misalnya harus download filmnya karena itu lama banget. IndiHome agak ngueng ya, jadi mohon maaf kita downloadnya jadi dari YouTube. Tapi semoga aja dari penjelasan kami itu nggak ada yang miss gitu ya teman-teman. Dan semoga juga di penjelasan film itu dapat teman-teman pahami. Wah, akhirnya pembahasan kita dari nomor 1 sampai nomor 6 udah selesai. Dari jenis gangguan sampai film yang mengandung gangguan itu udah selesai. Nah, terima kasih Bu Ferry dan teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan chat ke saya atau ke Aulia atau ke Ayunda. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.